Salam sejahtera keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Kristus. Kita berjumpa lagi dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini bersama seluruh gereja kita memperingati Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan dan renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak lagi tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak. Dan segeralah mengalir darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya bersharing dengan sepasang suami istri yang telah berusia 65 tahun dan mereka telah menjalani hidup perkawinan selama 42 tahun. Mereka sangat bahagia. Mereka mempunyai 3 orang anak dan ketiga-tiganya telah berumah tangga. Dan keluarga anak-anaknya juga sukses dan berbahagia. Dalam sharing kami waktu itu, yang lebih banyak berbicara adalah si bapak. Ia mengatakan bahwa di awal-awal perkawinan mereka, si bapak ini tidak pernah tampil sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab bagi keluarga. Ia tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ia sering melakukan mabuk-mabukan, judi, bahkan bermain perempuan. Tidak jarang juga ia berkata dan bersikap kasar terhadap istrinya. Dimanapun istrinya menyimpan uang, hampir selalu si suami ini menemukannya lalu menghabiskannya di meja judi. Ia mengatakan lebih 15 tahun tidak ada hal baik dalam dirinya yang patut untuk dibanggakan bagi istrinya untuk mempertahankan hidup perkawinan mereka. Maka saya bertanya kepada si ibu, bagaimana ibu mampu mempertahankan perkawinan yang seperti itu? Dan ibu itu berkata, sebenarnya saya sering marah, menangis, dan sering mau mengakhiri perkawinan kami. Beberapa kali saya sudah menyusun pakaian
dan mau keluar dari rumah bersama anak-anakku. Tapi entah kenapa, setiap kali saya mau minggat, selalu ada suara di dalam hatiku. Jangan pergi, jangan tinggalkan dia. Suamimu akan kehilangan hidupnya jika engkau tidak lagi bersama dengan dia. Dan kalimat itu begitu kuat di dalam hatiku, dan ada satu keyakinan di dalam hatiku bahwa suatu saat mungkin suamiku akan berubah. Dan itu sebabnya aku kembali ke rumah dan kembali meneruskan hidup berumah tangga. Lama saya mengalami pergumulan dalam hidup berkeluarga, tapi puji Tuhan itu bisa dilalui dengan baik karena selalu ada yang membisikkan di dalam hatiku. Dan saudara-saudariku, saat ini keluarga ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sering sekali keluarga-keluarga yang hampir bercerai, suami istri yang hampir bercerai, menjadi rujuk kembali setelah bersering dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita memperingati hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hati adalah lambang kepekaan dan cermin kemanusiaan kita. Orang yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya sering dikatakan tidak punya hati. Tetapi Yesus memiliki hati yang Maha Kudus. Maka ketika hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, hendaknya kita mengenakan sosok Yesus yang hanya ingin menyelamatkan manusia dengan kelemah lembutan. Ketika ia wafat dan tergantung di salib, seorang prajurit masih melakukan kekerasan terhadap tubuhnya, yaitu dengan cara menikam lambung Yesus. Tapi kita mendengar, membaca dari kitab suci bahwa segera setelah lambungnya ditikam, mengalirlah air dan darah dari lambung itu. Darah dan air itu melambangkan pengampunan Allah, melambangkan penebusan Allah terhadap manusia melalui Yesus Kristus, satu-satunya sosok yang dapat mengalahkan segala bentuk kekerasan di muka bumi ini. Sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwa kita diciptakan sebagai manusia yang berhati, dan bahwa hanya dengan kelemah lembutan dari kemanusiaan kita itulah dunia yang terluka saat ini dapat disembuhkan. Dalam bacaan pertama, Allah dilukiskan oleh Nabi Hosea ingin menyembuhkan bangsa Israel yang disebutnya sebagai anak dengan tali kesetiaan dan dengan ikatan kasih. Allah datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan karena belas kasihannya. Saat ini, kejahatan dan kekerasan merajalela di dunia ini, di tengah-tengah kita. Mungkin ini terjadi karena seluruh umat manusia makin kehilangan belas kasihan dan sikap mengampuni. Hati Yesus adalah gambaran di dalam kemanusiaan, sesuatu yang juga kita miliki sebagai manusia.
Dunia kita saat ini membutuhkan kehadiran figur-figur yang mampu menyejukkan suasana, menebarkan senyum perdamaian, dan mengungkapkan kasih yang tulus. Mari bertanyalah pada diri kita masing-masing. Adakah aku termasuk figur yang dimaksud? Adakah hadirku di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan gereja dan masyarakat, senantiasa membawa damai dan sukacita? Ketika aku merasa ditolak dan disakiti oleh anakku, oleh pasangan hidupku, oleh teman sepelayananku, oleh kerabat yang ada di sekitarku, adakah aku mampu mengasihi, mengampuni, bahkan mendoakan mereka seperti yang dilakukan Yesus dari kayu salib? Saudara-saudariku, hati Yesus mencerminkan siapakah Allah yang Maha Rahim itu sesungguhnya. Semoga karena kerahimannya, kita semua yang adalah anak-anaknya memiliki sikap kerendahan hati untuk menanggapi kekerasan dengan kelemah lembutan seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam peristiwa salib. Ingatlah bahwa hanya dengan kelemah lembutanlah kita mampu menciptakan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hidup bermasyarakat, berkeluarga. Amin.